Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bisnis Startup. Sekarang di pertemuan 10 berarti ya menyambung pertemuan kita kemarin tentang Lean Startup. Kali ini kita akan fokus membahas ke salah satu jenis kanvas yang terbaru. Bukan baru juga, itu sudah 8 tahun yang lalu, tapi merupakan development atau pengembangan dari bisnis model kanvas, yaitu Lean Canvas. Oke, kita langsung lanjut aja dan langsung masuk ke materi. Nah, materi hari ini itu diambil dari buku Running Lean dari Esmeril. Jadi kalau yang kemarin kita membahas The Lean Startup itu kita ambil bukunya dari The Lean Startup Eric Ries. Di sini Eric Ries menjadi editor dalam bukunya Running Lean dari Esmeria. Di buku tersebut mengatakan bahwa Lean Canvas is a one-page business plan template that helps you construct your idea into its key assumptions. Apa maksudnya? Bahwa Lean Canvas itu sama dengan BMC, satu halaman template yang terdiri dari satu halaman business plan, yang biasanya business plan terdiri dari beberapa halaman ya, yang dapat membantu kalian untuk mendekonstruksi ide kalian ke dalam beberapa poin-poin asumsi yang penting. Sama dong dengan BMC. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita membedakan bisnis model Canvas atau BMC yang selama ini kita gunakan dengan Lean Canvas. Apa sih perbedaannya? Kita lihat di sini kolomnya sama, ada 9, ya kan? Ada cost structure, revenue stream juga tetap ada, mayoritas ada, poin-poin penting seperti customer segment juga ada, value proposition juga ada. Nah, apa yang membedakannya? Tentu saja karena ini adalah bentuk pengembangan dari BMC. Jadi BMC itu diciptakan oleh Osterwalders ya, dikembangkan Osterwalders tahun 2010. Sedangkan Lean Canvas 2 tahun setelahnya. Nah, kalau kita lihat di sini, key partner itu dari poin BMC berubah menjadi problem di sini. Itu pun problemnya terdiri dari 2 poin utama, problem dan existing alternatives. Nanti penjelasannya setelah ini. Value proposition spesifikkan menjadi unique value proposition. Customer segment juga masih ada, tapi ada 2 kolom di situ, ada customer segment dan early adopters. Revenue stream masih sama, cost structure masih sama, channels masih sama, customer relationship berubah menjadi unique unfair advantage. Unfair advantage ini poin terakhir, tapi nanti saya sudah katakan, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Lalu key resources, key activity, key partner semuanya menghilang, digantikan oleh solution and key metrics. Nah, mana yang lebih bagus? Sebenarnya jawaban itu, pertanyaan itu tidak bisa dijawab karena kalian tidak ada satu jenis kanvas yang lebih baik daripada kanvas lainnya gitu ya. Jadi bisnis model kanvas itu diciptakan untuk kita bisa melihat, memvisualisasikan bisnis plan kita dalam satu template, di mana di situ kita bisa lihat key activitiesnya kita apa, sumber daya utama kita apa. Nah, biasanya BMC itu digunakan bukan hanya di usaha-usaha yang baru saja atau startup atau rintisan, tapi juga biasanya diterapkan oleh usaha-usaha besar yang ingin mengubah bisnis modelnya. Nah, berbeda dengan Lean Canvas ini lebih menarik ke dalam, walaupun 3 poin yang ada di Lean Canvas ini semuanya tercover, kayak product risk, customer risk, and then market risk semua ada, tapi dia lebih fokus ke usaha-usaha rintisan yang benar-benar baru gitu kan. Jadi dia jadi lebih spesifik ke internal keunikan dari usaha tersebut, lalu itu yang diangkat. Nah, berbeda dengan BMC yang sudah siap untuk melakukan strategi-strategi ekspansi. Nah, langsung saja. Nah, ini adalah poin-poin dari Lean Canvas ya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari, ini agak berbeda nih. Kalau di Lean Canvas, kalau di BMC kita selalu mulai dari customer segment, tapi Lean Canvas kita mulai dari problem. Nah, problem pertama itu apa isinya? Panel ini, jadi kita tuliskan 3 masalah yang menjadi main problem yang kemudian akan diselesaikan oleh produk atau jasa kalian. Jadi seperti biasa, setiap usaha selalu dimulai dengan masalah. Jadi don't start a business but solve a problem.
ada poin yang lebih khusus di problem itu, yaitu ada existing alternatives. Apa isinya? Jadi, panel ini dituliskan alternatif-alternatif yang sudah ada di pasaran dalam menjawab masalah di atas. Nah, menjelaskan in Canvas ini saya akan langsung menjelaskannya dengan contoh, jadi supaya lebih jelas dan lebih gampang dimengerti. Contoh yang saya ambil adalah sebuah startup yang baru kita rintis di kampus kita, yaitu Danasiwa. Ini adalah problem yang mereka angkat. Terbatasnya media informasi tentang beasiswa, sulitnya lolos seleksi beasiswa, belum tersedianya ruang diskusi, dan banyaknya siswa yang kurang mampu, tapi terbentur biaya pelatihan. Nah, di sini kalau bisa dilihat, ini sebenarnya tulisannya 3, tapi bisa lebih dari 3 untuk masalah kalau kalian menemukan lebih dari 3. Kenapa semakin banyak masalah, nanti takutnya kalian akan menjadi tidak fokus untuk memecahkan masalah yang mana, seperti itu. Existing alternatifnya mereka mengambil contoh seperti ini. Jadi yang sudah ada di pasar. Jadi ada ayokuliah.id, ada beasiswapascasarjana.com. Apa yang mereka tawarkan itu mereka menawarkan dan menyediakan informasi beasiswa. Jadi di sini ada 3 poin existing alternatives yang sudah ada di pasar. Nah, maju ke panel berikutnya yaitu customer segment. Kita semua sudah tahu ya, ini sudah di luar kepala. Jadi siapa customer segment kalian, terus semakin spesifik customer segment kalian maka semakin bagus. Tapi kalian harus membedakan, kalau di Lean Canvas itu ada perbedaan antara user dan customers. User adalah pengguna, sedangkan customers adalah orang yang bersedia membayar produk tersebut. Nah, berikutnya yaitu early adopters. Jadi di poin yang sama, di kotak yang sama, dari customer segment. Early adoptersnya yaitu karakteristik konsumen ideal untuk produk dan usaha. Saya jelaskan lagi dari contoh. Kita lihat customer segmentnya Danasiwa adalah anak SMA, SMK, ongoing, rentang usia, dan early adoptersnya adalah orang-orang yang tidak mampu yang ingin mendaftar beasiswa, dan siswa-siswa berprestasi dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu perbedaan antara customer segment dan early adopters. Next, unique value proposition. Jadi bukan cuma value proposition, tapi the unique one. Apa sih keunikan yang bisa kalian angkat? Yang pertama, ini apa yang sama dengan value proposition sebenarnya. Jadi bagaimana produk dan jasa tersebut mengatasi kebutuhan konsumen dan membedakannya dengan kompetitor lain, nilai unik apa yang ada, gitu ya. Dan ada high level konsep. Ini hal yang agak sulit dipahami untuk orang yang baru memakai Lean Canvas. Jadi high level konsep itu adalah analogi usaha, jadi berbeda dengan tagline usaha. Contohnya nih, kalau kita menjelaskan produk menggunakan tagline, biasanya itu tagline-nya akan selalu menempel. Tapi kalau kita menggunakan high level konsep, itu maksudnya adalah kalian menjelaskan produk tersebut dengan cara yang mudah. Contoh nih, saya perlihatkan ini adalah unique value proposition-nya. Kalian bisa baca masing-masing apa aja yang mereka sediakan, apa aja fasilitas-fasilitas yang ada, dan high level konsepnya adalah Danasiwa itu adalah pintu kalian mendapatkan beasiswa. Jadi hanya dengan satu kalimat, jadi kalian bisa tahu, berarti Danasiwa itu adalah platform untuk mendaftar beasiswa, seperti itu. Atau contohnya YouTube. Jadi tempat kalian menonton video-video unik, ya. Jadi bukan tagline, tapi bagaimana kalian menjelaskannya dengan satu kalimat yang sangat sederhana. Next, keempat adalah solution. Jadi solusi apa yang bisa kalian berikan? Ini adalah solusi mereka. Merupakan media gratis untuk siswa tidak mampu, media informasi beasiswa, fitur mentoring, dan berikutnya adalah channel. Masih sama dengan BMC, bagaimana kalian mendeliver produk atau jasa kalian atau mendistribusikan produk atau jasa kalian sampai ke user atau customers. Apapun itu, blog, iklan, e-book, social media, ikut pameran, dan lain-lain. Nah, ini adalah contohnya mereka menggunakan channel, media sosial, konten YouTube, event, bekerja sama dengan dinas dan komunitas lainnya. Next,
Untuk menjelaskan Lean Canvas sebenarnya agak lebih mudah ya di kelas ini, soalnya kita sudah belajar atau berdiskusi dan membuat BMC sudah berkali-kali, udah 1 atau 2 semester kita selalu membuat BMC, jadi sudah sangat hatam terhadap BMC. Jadi Lean Canvas saya rasa sudah lebih mudah untuk dipahami. Nah, revenue stream seperti yang kalian tahu ini adalah bagaimana kalian mendapatkan laba, apakah itu melalui iklan, fee, paket, atau apa saja potensi-potensi dan estimasi pendapatan setiap bulan. Kapan dia akan BEP dan bisa menghasilkan keuntungan. Ini adalah revenue stream dari dana siwa, jadi penjualan akses premium, platinum, terus dari investor, dari biaya iklan yang ada di website mereka, seminar, workshop, kunjungan, dan lomba-lomba. Yang ketujuh, seperti biasa, ada revenue, berarti ada cost structure, dan cost structure dibuat sedetail mungkin dalam jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan, di mana kalian merincikan semua pengeluaran-pengeluaran kalian, baik pengeluaran yang bersifat tetap atau pengeluaran-pengeluaran variabel. Gaji karyawan atau gaji founder pun kalian masukkan di situ. Ini adalah biaya-biaya atau cost structure dari dana siwa. Listrik, air, gedung, pemasaran, operasional, peralatan, pengembangan aplikasi, dan pengembangan website. Next, di key metric. Nah, menjelaskan key metric sebenarnya karena ini tidak ada di BMC, jadi saya akan menggunakan waktu agak panjang menjelaskan ini. Jadi key metric itu sebenarnya adalah target yang akan kalian capai. Ya, jadi, contohnya, menjelaskannya seperti ini. Jadi ini aktivitas apa yang bisa dicapai oleh produk atau jasa tersebut. Contohnya jumlah user, jumlah pengunjung, jumlah transaksi. Tapi dalam key metrics ini kalian harus menuliskan angka. Jadi contoh nih, 100 orang dalam 1 bulan. Yang akan jadi user. Terus Anda menargetkan 80%. Terus nanti ditulis, setelah target itu ditulis, kalian tulis juga berapa banyak yang pencapaian kalian terhadap target tersebut. Nah, ini agak detail supaya kalian mempunyai target-target tertentu yang bisa dicapai dan bagaimana kinerja kalian untuk mencapai target tersebut dan bagaimana nanti akhirnya in the end apakah target tersebut tercapai atau tidak, semuanya masuk di key metric. Contoh nih, key metric dari dana siwa mendapatkan 500 pengguna aktif dalam 1 tahun operasi. Jadi nanti setelah 1 tahun operasional akan mereka cek berapa pengguna aktifnya. Melakukan talk show atau webinar beasiswa 3 kali sampai 4 kali setahun, dan mengikuti atau membuat event scholarship exhibition. Ini adalah target-targetnya. Dan ini akan diisi yang lebih lengkap setelah 1 tahun atau beberapa periode yang sesuai dengan periode yang mereka atau kalian tentukan untuk usaha kalian. Next, yang terakhir, unfair advantage. Ini juga tidak ada di BMC. Berbeda dengan value proposition, jadi ini dalam membuat Lean Canvas kadang kita agak bingung antara value proposition dan unfair advantage. Kalau value proposition adalah keunikan yang kalian bisa tawarkan kepada pelanggan, apa yang bisa membuat kalian lebih daripada kompetitor. Kalau unfair advantage itu apa saja yang dimiliki oleh produk jasa tersebut tapi tidak ada di produk jasa lain yang membuatnya tidak mudah ditiru orang lain. Nah, ini tidak fokus hanya untuk ke value proposition ya, jadi ini lebih fokus ke internal kalian, apa sih yang saya miliki. Contoh nih, anggota tim yang punya pengalaman bisnis, punya investor yang kuat, memiliki relasi yang luas. Ada salah satu contoh usaha mahasiswa, itu di unfair advantage-nya dia menuliskan bahwa ibunya memiliki usaha batik sehingga banyak limbah-limbah batik yang bisa dia gunakan secara gratis. Atau contoh lainnya, di lingkungan sekitarnya banyak ibu-ibu rumah tangga yang ingin mencari pekerjaan, dana tambahan, uang hidup tambahan, sehingga dia dapat dengan mudah mendapatkan sumber daya manusia atau SDM-SDM yang bisa bekerja untuk usaha dia. Nah, itu adalah unfair advantage. Ini adalah unfair advantage dari dana siwa. Jadi, dia fokus kepada membantu mahasiswa kurang mampu. Founder kami adalah penerima beasiswa LPDP, jadi ada pengalaman, jadi yang bisa dibagi, dan secara teknis itu dia sudah melewati tahap-tahap dan mengetahui apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan oleh calon
pencari beasiswa. Founder kami lainnya mahasiswa konsentrasi keuangan dan pemasaran, jadi masing-masing ada yang berperan sebagai CMO dan CFO, dan mereka juga memiliki tim IT. Oke. Nah, saya rasa sekian, ini adalah semuanya Lean Canvas secara detail. Saya rasa sekian pertemuan hari ini, kita akan lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.